Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian ya Pak. Keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Bahwa Pak Mahfud itu akan hadir pada rapat hari Rabu 29 nanti. Bahwa kami itu harus hadir, nggak boleh absen, tentunya lah kan tidak logik juga kalau kami yang mengundang dan kemudian yang mengundang itu tidak hadir. Meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote-unquote ilegal di Kemenkeu itu. Yang ribut ini loh. Meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Mana nih DPR kok diam, saya bilang. Biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Ya, saya pribadi akan hadir dan sejumlah hal tentu akan kita klarifikasi, kita tanyakan kepada Pak Mahfud MD ya, selaku Ketua Komite Penanggulangan dan Pemberantasan TPPU. Setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Nggak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara pro justisianya itu kita dorong. Menko Polhukam nggak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Dulu kok ikut campur terus? Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya? Ya, Prof katanya paham. Memberi rekomendasi dan tapi sama Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik, misalnya gitu. Kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi. Yang saya tanya bukan Menko-nya, Pak. Tantang trio Komisi 3 Mahfud MD diapresiasi. Sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang menantang 3 anggota Komisi 3 DPR yakni Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menuai apresiasi. Langkah Mahfud yang menyatakan sikap melalui Twitter pribadi Minggu 26 Maret dianggap tepat untuk mendobrak penghalang pengungkapan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu. Pengamat politik Ujang Kamarudin mendukung Mahfud bergerak konstan mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang menggegerkan sejak awal Maret 2023. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR juga mengeluhkan mengapa DPR malah menghalang-halangi pengungkapan bukannya mendorong jalannya instrumen hukum untuk mengusut. Apa yang dilakukan Pak Mahfud MD sudah benar, termasuk menantang anggota DPR untuk hadir itu sudah bagus. Adu data saja begitu, kata Ujang di Jakarta Senin 27 Maret. Mahfud menantang Beni, Arteria, dan Arsul untuk hadir dalam rapat pada Rabu 29 Maret. Mahfud bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dijadwalkan hadir menindaklanjuti rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan PPATK pada Selasa 21 Maret yang lalu. Trio Beni, Arteria, dan Arsul mencecar Kepala PPATK dalam rapat tersebut dan menyinggung Mahfud tidak memiliki wewenang mengungkap data intelijen PPATK. Ujang menilai sikap Mahfud yang sejak awal mengungkap adanya data transaksi keuangan tak wajar sudah benar. Kalau transaksi yang mencurigakan hampir 349 triliun rupiah tidak dibuka, ini Indonesia benar-benar menjadi negara garong yang ketika dibuka saja pada ketakutan semuanya, tutur Ujang. Berkaca pada pertikaian antara Mahfud dengan Komisi 3, Ujang malah menjadikannya sebagai bukti bahwa DPR tak bisa diharapkan. Mestinya DPR mendorong, mendukung, bukan menghambat, kata dia. Ujang juga berharap Presiden Jokowi turun tangan menyikapi adanya potensi penyelewengan di lingkungan Kemenkeu. Terlebih, kasus ini memiliki bobot yang tinggi dan berkaitan dengan penerimaan negara. Jangan sampai kasus ini menguap, jadi rakyat harus melototi kasus ini. Kita nggak bisa berharap dengan DPR, ujarnya. Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling tantang Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah. Baik Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani sama-sama melontarkan serangan keras kepada Mahfud MD. Tapi sejatinya trio Komisi 3 itu tak tahu bahwa soal 349 triliun rupiah itu Mahfud MD membawakan kuasa ilahi.
Hal itu diucapkan Romo Beni Susetio dalam tulisan Dahlan Iskan berjudul Mahfud Ilahi yang tayang hari ini, Senin 27 Maret. Dalam tulisan Dahlan Iskan berjudul Mahfud Ilahi yang tayang hari ini, Senin 27 Maret. Dia itu membawakan kuasa ilahi, ujar Romo Beni Susetio, sebagaimana dikutip pojok1.id. Menurutnya, tanpa ada kuasa ilahi, Mahfud MD tidak akan mengungkapkan soal kecurigaan pencucian uang di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah itu. Kalau hanya melihat kuasa duniawi, Mahfud akan terjebak pada aturan, prosedur, dan tata krama. Kalau Mahfud berpegang kekuasaan di dunia, ia akan berkutat di dalam batas peraturan, etika, dan prosedur.